Iya, malam. Perkenalkan, saya Talia dari Customer Service Grab Indonesia. Iya. Apakah benar untuk saat ini saya terhubung dengan mitra pengemudi Grab atas nama Bapak Henry? Iya, bener. Halo my friend, jumpa lagi di Rabu siang nih. Seperti biasa, saya akan kembali on beat lagi. Grab driver, Go partner. Ya, meskipun anyep ya, cobalah kita aktifkan ya. InDrive. Hujan gerimis jam 13.54. Ini hari Rabu ya teman-teman. Padahal baru cuci mobil hari Selasa semalam. Kecocok ya kalau dibawa gurun pasir, dia mungkin bisa hujan di sana ya. Siapa yang pernah kejadian seperti ini juga, sering 10 kali cuci mobil, pasti dia 6 kali atau 7 kali dia selang berapa satu hari pasti dia hujan dia. Kebetulan nih hujannya udah berhenti. Tadi rencana saya kalau umpamanya masih hujan, Grab Express-nya mau saya off-kan sih. Jadi kalau hujan kan repot, kita mau turun mobil, naik mobil. Tapi udah berhenti, kita aktifkan lagi Grab Express-nya sama GrabMart. Jadi ada satu pertanyaannya, kolom komentar di salah satu video saya ada menanyakan kalau mobil baris 2 apakah bisa aktifkan Grab Express. Itu jawabannya bisa ya. 13 ke 15 ya diterima ya. Dari Brigjen Hamid ke Gang Tapian Nauli, dari 13.000 kita up ke 15 ya. Sampai kita cek dulu berhubung pemula ini. Oke, ini buka dasar, kita jalankan dulu. Meluncur ke sana. Oke, selesai. Bintang 5. Orderan buka dasar yang tadi pertama ya teman-teman, untuk yang InDrive. Berhubung tadi ada keluar notifikasi, ini informasikannya untuk penumpang ini baru pertama kali order ya. Jadi saya tadi cek dulu, nanya apakah ada sesuai dengan titik. Biasalah ya, nanya nomor berapa, karena alamatnya itu dibuat dari Jakarta Tamso. Depan ceknya udah dibalas, dia bilang pas depan Indomaret itu hanya depan rumah komplek saya aja sih, dekat. Jadi udah dibalas chatnya, baru saya on the way sih. Kenapa saya cek dulu terlebih dahulu ya, berhubung belakangan ini banyak yang buat pelor ya di InDrive ini. Mungkin ada yang kawan-kawan driver yang buat aplikasi tambahan pakai bot atau mod. Jadi ada orang sebagian ada yang pro dan yang kontra ya. Jadi yang kontra itu buat perl sembarangan biar diterima sama orang yang buat aplikasi tambahan itu ada bot mod. Tadi titik antarnya cuma dekat aja, 1,8 km udah selesai. 15.000, ada dari harga awalnya 13.000 ya. Tadi barusan teman-teman saya ada sedikit berinfak ya. Saya ada taruh ke ember ya. Cuman yang saya salut uniknya ini, pas saya taruh serang berapa detik dia bisa tahu nih kita ya. Dia pasti ambil uangnya gitu. Mungkin ada insting ya, atau bisa dia merasakan gitu suara atau apa ya. Masih menunggu orderan kedua ya. Posisi sekarang jam 14:18, cek lapak online. Tali anak hilang 2 set, terima ya. Iseng-iseng nyocol bandara guys, 124 ke 137. Ada luar saya. Sudah 30 menit ya kita ngetem di sini, belum ada masuk orderan ya. Seperti biasa pindah lokasi dulu. Masuk orderan tadi ini Gang Bunga ke Jalan Bayur 22.000. Saya ikut agak awal, tidak ada up berhubung tadi drivernya penuh ya. 4 driver tadi. Nasib rupanya diterima juga. Jadi kita jalankan dulu orderan kedua kita ya. Kita off-kan dulu ke Gokar sama Grabnya. Tadi Gang Bunga tidak bisa masuk bawah milik teman-teman. Terhalang dia sama parkiran mobil, sama ada pengerjaan tiang tadi. Saya ada chat ke penumpangnya, dia bilang tunggu aja di depan gang, udah datang orangnya. Selesaikan perjalanan kedua kita teman-teman.
jam 15:03. Udah selesai tadi perjalanan kedua di InDrive. Jarak tempuh ke pengantaran penumpang itu 5 km ya. Itu harganya 22.000, berarti bersihnya itu kisaran 20.000. 20.000 kalau saya lihat lumayan selisih jauh ya dengan Grab ya. Kalau di video saya terakhir ini, sebelum yang video ini, jarak pengantaran penumpang itu 9 km, pendapatan bersihnya itu hanya 30.200. 30.200 dibagi dengan 9 km dikali dengan 5 lagi, pendapatan bersihnya berarti sekitar 16.600 ya. Katakanlah 17.000. 17.000 sama tadi InDriver pendapatan bersihnya 20.000, selisihnya 3.000 ya. Kalau dalam dunia taksi online sih udah lumayan selisih banyak sih. Jadi di judul video saya yang terakhir ada buat keterangan kan, Grab mulai gacor kembali, petanda baik atau malahan driver mitra udah pindah ke InDrive. Kalau saya kira sih lebih menuju ke statement yang kedua ya. Banyakkan mitra udah beralih ke InDrive karena di Grab ini pemotongannya atau dari sisi kasih biaya ke driver udah sedikit ya. Mungkin seperti itu. Coba di kolom komentar boleh sharing pengalamannya di sini ya teman-teman. Orderan tadi barusan teman-teman itu 98.000 ya, orderan kakap. Cuman kendalanya di status penumpang itu ratingnya masih pemula sih. Jadi karena masih pemula saya upkan harga, jaga-jaga kan, mana tahu itu pelor juga. Tapi kadaluarsa ya, terakhir saya lihat muncul lagi orderannya mungkin udah diambil sama penumpang, diambil sama mitra yang lain ya, udah hilang. Dari terakhir tadi pengantaran ke Jalan Kebun Bayu ya, agak pelosok di Deli Tua dalam. Sekarang udah keluar ke Jalan Besar Deli Tua, juga masih kosong ya. Udah nyampe tempat makan. Sekarang jam 15.35. Kebetulan udah mau menuju sore, makan siang dulu biar mungkin nanti kalau umpamanya gacor mau lanjut sampai malam ya. Langsung kita gaskan dulu nih. One eternity later. Akhirnya di jam 4:06 kita dapat orderan Grab Express ya teman-teman, dari Jalan Ladang ke Indogrosir ini. Bersihnya 19.200. Toko snack ini. Coba saya telepon dulu. Info dari customer ini 4 bal snack ya teman-teman. Langsung kita gaskan aja 4 bal. Snack. Indogrosir 3,6 km tadi bersihnya 20.000 ya, 19.200 ya. Nah, ini seperti yang kemarin di video terakhir saya, Grab Express sudah peningkatan tarif ya, lumayan ini. Oke, kita jalankan dulu. Apa bal tadi? On the way Indogrosir ya teman-teman. Kebetulan lokasinya nanti ini ada lewat kantor JNE Express. Jadi saya ada bawa paket ya, 2 buah yang lapak online saya. Jadi sekalian saya drop dulu ke sana, baru on the way ke Indogrosir ya. Cuaca mendung berat, sepertinya mau hujan. Selesai ngisi, lanjut on the way Indogrosir. Ya, Kak, ini dari Grab Express yang bawa snack dari Tikuning, Kak. Dari mana titik kuning? Yang bawa snack 4 bal itu, ladang mas. Natasha. Natasha. Reni tadi. Iya, Natasha kan? Natasha siapa ya, Kak? Ada Natasha namanya. Ini keterangannya sih emang all tebing nggak penerimanya. Kalau tadi pengirimnya udah selesai sih. Oke. Ini kan saya di parkiran, Kak, di depan ATM. Kakak di mana ya? Oh ya udah ke situ kakak. Aku di dalam nih.
Oh ya, saya tunggu Kak. Ada perhatian nggak ya? Ya. Lama-lama kemudian. Perputaran uang di Indogrosir ya teman-teman. Mungkin bagi sebagian kawan yang mau usaha sampingan, kita jualnya di toko kelontong biasa atau maupun lapak online, sebenarnya bisa juga sih beli di Indogrosir. Tapi nggak semua barang dia murah sih. Sebagian ada barang yang harga standar juga. Kecuali udah ada toko fisik ya. Ada toko fisik, kita buat kartu yang warna merah, baru udah dapat harga diskon khusus. Tapi kalau masih belum ada toko fisik, biasanya kita dapat kartunya yang warna biru sih. Itu harga masih standar lah, nggak terlalu murah kalau kita belanja ya. Ngetem dulu di Indogrosir parkiran karena bebas parkir. Udah 15 menit juga menunggu. Ini sebentar lagi kalau masih anyep ya tidak lokasi lah ya. Rupanya yang biasa kita nampak di jalan yang mirip Indomaret ini rival dari Indogrosir ya guys. Ada gambar maskot beruangnya nih. Warungin aja, tapi dari sekian banyak toko sih banyak kan sepi sih ya kan. Pengaruh apa ya? Mulai investasi dari 190 juta, itemnya 1000 sampai 2000 item, modalnya lumayan juga nih 190. Tapi ya lo perbedaannya sama yang lain sih udah termasuk murah juga ya. Kalau yang Mishu saya dengar kabar sih 300 sampai 400 juta sih, sama Indomaret juga sama sih, kisaran 400 juta. Setengah jam lebih menunggu ngetem di sini masih kosong. Sekarang posisi jam 17:21, saatnya pindah lokasi ya teman-teman seperti biasa. One eternity later. Setelah 1 jam teman-teman akhirnya dapat juga Grabnya, Grab full ini ya. Pizza Hut ke Berlian Sari. Oh, balik rumah ini. 20.800 bersihnya. Sekarang posisi jam 17:33 ya. 4 km teman-teman, lumayan serem ini jarak jauhnya. Ini berhubung Rempang ya, kita gas lah ini ya, nah macet. Jarak titik jemput kali ini 4 km ya teman-teman. Ini merupakan rekor terjauh yang pernah saya ambil ini selama ini, 4 km ya. Berhubung jalannya ini Rempangnya gak ada macet, kita gaskan dulu. Kalau untuk rekan-rekan driver di sini boleh sharing juga pengalamannya, pernah sejauh mana kita pernah mengambil jemput satu barang ya, atau jemput penumpang, boleh share di kolom komentar. Pengantaran Grab ini tadi tidak sengaja tertekan selesai ya guys. Jadi tadi saya ada minta bantuan ke pusat bantuan. Jadi tadi dari CS informasikan ke pelanggan bahwa saya masih dalam perjalanan ya. Semoga aja lancar perjalanan ini, masih on the way. Iya. Udah dibantu sama CS nanti ini. Jarak pengantaran ini 2,7 km ya, berarti sekitar 3 km lah. Dapat bersihnya 20.000, lumayan sih. Cuman pengalaman saya selama ini kalau GrabFood, kita titik penjemputan barangnya, titik penjemputan makanannya agak jauh sih, seperti yang tadi itu. Pas ketik di Jimas supaya 4 km. Oke, kita let's go dulu. Kondisi sore di Marendal ya guys, macet seperti biasa. Pengantaran GrabFood yang tadi teman-teman untuk Pizza Hut yang tadi, saya udah nyampe ke titik Aling Tua dan ketemu langsung ke Aling Tua, ada orangnya, cuman yang mesen bukan beliau ya, melainkan orang lain yang mesen tapi buat titiknya di Aling Tua. Jadi saya tadi cari customer service di Grab, minta bantuan dihubungi dulu untuk jemput barangnya ke Aling Tua ya. Cuman masih dalam proses. Halo. Halo, selamat malam. Iya, malam. Perkenalkan, saya Talia dari Customer Service Grab Indonesia. Apakah benar untuk saat ini saya terhubung dengan mitra pengemudi Grab atas nama Bapak Henry? Iya, benar. Baik, sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu, jika percakapan ini direkam secara otomatis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami Bapak ya. Iya. Di sini kami ingin menanyakan Bapak untuk konsumen kami yang melakukan pemesanan ke pizza delivery atas nama saya sebutkan sekarang, bisa Bapak untuk nomornya? Bapak untuk saat ini juga jika nomor Bapak kami berikan ke pihak pemesan, apakah boleh? Boleh
boleh. Baik, nantinya jika memang dihubungi terlebih dahulu oleh Kak Zazy, mohon untuk dikonfirmasi kembali Bapak ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Yusri untuk bantuannya. Iya. Kami izin akhiri panggilan. Selamat malam. Ya, pengantaran pizza udah oke ya. Perjalanannya tadi udah diterima. Lanjut lagi ada masuk orderan dari ini Grab. Dari Gang Manggis ke Sun Plaza ya. Bersihnya 24.800. Sekarang jam 18.33 ya. Kita jalankan dulu. Selera kalian kan, siapa yang mau? Turunkan langsung guys, berhubung Sun Plaza serem ini. Oke, selesai. Orderan kelima selesai di Sun Plaza, tapi dari penumpangnya mau berhenti di depan gereja itu, nggak bisa ngetem di sana. Kalau tadi ya berhenti di air mancur masih bisa kita putar kan, tapi ya udahlah, kita cari order di tempat lain. Barusan dari Indraft ada buat pro lagi dari orang mau nembak itu orderan. Titik jemputnya Medan Fair, keterangan catatnya tadi bawa B2 3 ekor kecil-kecil. Udah nggak waras lagi seperti Indraft ini. Orderannya memang sebentar hilang, maksudnya masuk orderan cepat hilang sih. Driver udah banyak berasa. Apakah driver yang Grab berlari ke Indraft kebanyakan, atau satu lagi kemungkinan udah kebanyakan kena suspendnya di Grab jadi berpindah ke Indraft. A few moments later. Selesai orderan ke-6. Ini Gokar ya. Ada istana guys. Jalan Sudirman nih, kawasan elit. Tadi yang orderan terakhir yang Gokar, untuk penumpangnya turun di kantor gubernur. Saya lihat sih ada acara sih. Yang datang itu mobilnya serem guys. Fortuner minimal Nova Ribbon semua datang berseri ganti itu di pemerintahannya. Kalau udah masuk ke sana plat merah cair terus kerasa ya. Sekarang jam 19:34, tadi start jam 2 siang. Masih selesai 7 orderan ya, agak anyep hari ini. Oke men, masuk orderan Grab Car-nya nih. Dari Dr. Cipto ke Jalan Nilam. Bersihnya 20.800 ya, 19.43. Ini ngetemnya sekitar 15 menit orderan ke-7 ini ya. Oke, kita gaskan dulu. Coba cek dulu jarak titik jemputnya. 240 meter dekat nih ya. Oke, let's go. Oh iya, oke. Oke men, selesai orderan ke-7 hari ini. 20.800, posisi jam 8:03 ya. Dari kemarin mungkin saya terus-menerus menceritakan sisi negatif dari Grab. Tarifnya terlalu rendah atau mungkin potongan komisinya terlalu besar. Cuman tetap ada sisi positifnya ya. Kali ini saya bahas untuk pengantaran yang terakhir tadi ini. Jaraknya saya lihat 5 km ke titik pengantaran. Itu ongkos bersihnya 20.000. Yang sebelumnya kalau kayak pengalaman saya sejauh ini, kalau 5 km sih tarif bersihnya sekitar 16.000 atau 17.000 sih paling tinggi. Ya ini sisi positifnya, kalau saya rasa pas dia high rate atau mungkin drivernya di sekitar sana nggak ada, dia otomatis menaikkan harga sih. Itu sisi positif dari Grab. Tapi ya jarang-jarang terjadi sih di hari biasa nih, bisa di weekend baru terjadi. Jalan kawasan elit guys. Oh, udah kerajaan lagi nih istana. Tumben ada driver perempuan. 13 ke 15. Ratingnya 4,7. Tadi yang masuk lelang orderan 2 kali yang terakhir berturut-turut kadaluarsa ya, kemungkinan itu pelor sih. Pelor dalam arti kata mereka ngetes cek listrik kira-kira di wilayah sini ada driver apa enggak kan. Jadi diabaikan sih, seperti itu mungkin ya.
Kalau umpamanya ditolak keterangan kan udah diambil sama driver lain. Ini kedaluarsa berarti ngecek listrik aja, cek ombak ibaratnya ya. Sekarang jam 8 ya. Bimbang nih mau balik apa enggak kan? Masih 8 trip. Lihat sebentar lagi ya. Masuk orderan GrabCar, orderan ke-8 kita ya men. Matikan dulu Go Partner ya. InDrive juga. Dari rumah makan Amai Seafood ke Jalan Tila ini bersihnya 17.600 ya. Posisi jam 20.18. Orderan ke-8. Oke, kita gaskan dulu ya guys. Oke men, selesai nih tadi 2 tujuan ya. Jarak dekat memang nih 28.000, bersihnya 17.600 ya. Jarak dekat tadi sekitar 3 km totalnya. Ini selesai orderan ke-8 ya. Sekarang jam 20:33. Tadi selesai antar ke 8 ya, penumpang sharing cerita. Dikasih saran sedikit lah, agak hati-hati kalau udah bawa sampai malam ya. Agak rawan katanya, memang benar sih. Sekarang kalau penjahat kalau udah rampok nggak tanggung-tanggung ya, habiskan langsung nyawa pun ada gitu. Kena mental juga sedikit ya kan, ini balik apa enggak ya. Ya dia udah lama juga sih nggak narik malam ya. Keunggulan di malam hari itu nariknya sisi positifnya, jalannya lancar, lempang ya, nggak ada macet. Bentar aja udah nyampe kita. Tadi terakhir 2 tujuan juga sama. 4 titik men. Yos Rijal, Lepong, Benda City, Pegadaian, Pemuda. Tadi sempat saya terima sih, mau nggak mau saya cancel ya nih ya. Tadi sempat saya tekan 15.000. Silap tadi 50 berlian ya. Masih 40, kurang 1 poin, satu perjalanan lagi. Udah jam 20.59, udah nggak sempat lagi 1 menit guys. Gagal ini, gagal tupo. Berhubung udah gagal tupo guys, udah jam 9 malam nih tadi. Oke, pulang dulu ya. Oke men, udah nyampe rumah. Posisi sekarang jam 9:16 ya. Selesai perjalanan hari ini, totalnya ada 8 trip. Startnya tadi ada mulainya di jam 2 siang sampai sekarang jam 9, berarti 7 jam ya. Jadi ada makan siang di jam 3, setengah jam sekiranya, itu lebih kurang 6,5 jam lah. Mendapatkan 8 trip. 5 tripnya di Grab, 2-nya di InDrive, 1 lagi di GoCar. Kalau untuk perjalanan tadi ada 1 trip ya, yang GrabFood, pengantaran PHD pisah ke apa ya tadi ya, ke Aleng Tua ya. Tidak sengaja tertekan selesai. Sempat juga 50% ya, panik juga ya kan. 50% lagi berusaha tenang, mengunjungi pusat bantuan di Grab. Tapi ya di Grab ini pusat bantuannya agak slow respon ya, saya lihat. Cuma bisa sebatas chat. Selang 10 menit barusan dikabari, baru dikasih nomor telepon penumpang, saya telepon baru bisa terhubung. Setelah pembicaraan dengan customer, totalnya selesai perjalanan itu tadi, maksudnya selesai permasalahan itu hampir setengah jam sih. Masih udah nyampe tujuan, kita proses, nunggu pusat bantuan, nunggu penumpang, totalnya 30 menit lah, terasa juga sih. Ya mau nggak mau ya dijalanin dulu, berhubung kesalahan di pihak kita sendiri ya, jadi kita tanggung jawab. Selesai antar ke penerima barang ya. Terus lanjut lagi ke Grab juga tadi, yang selama ini kita bahasnya sisi negatif. Cuma tadi ya dapat 1 trip yang jarak 5 km itu pendapatan bersihnya 20.000 ya. Mungkin itu pas high rate ya. Setelah itu baru dapat lagi yang orderan selanjutnya di Grab juga. Penjemputannya itu sekitar 200 meter, pengantaran itu 2 titik. Total jarak antara 2 titik itu hampir 3 km lah. Bersihnya 17.500 ya tadi ya. Cuman kalau saya lihat dibayarkan penumpang tadi itu 28.000. Lumayan banyak pengurangan dari komisi Grabnya.
Saya hitung tadi 38% sih. Jadi kadang ini grade ini nggak tentu ya, bisa dapatnya tarifnya lumayan, kadang bisa lebih rendah. Ini ya, jam 9:19. Grab driver ini 108.200. Total 5 orderan, tidak ada cancel, cuma tadi gagal tupo. Gagal mendapatkan ini ya. Gagal mendapatkan 30.000, tadi 40 poin aja, 40 berlian kurang 10 berlian lagi. Go partner 15.200, in drive 37.000, berarti dikurangi 10% sekitar berarti 34.000 ya. Jadi 108.200 ditambah 15.200 ditambah 33.000, totalnya 156.400 ya, dikurangi BBM tadi udah hitung 50.000, dikurangi tadi makan siang jam 3 ya, 18.000. Sekalian aja langsung perawatan mobil 10% berarti 15.000. Total pendapatan bersih hari ini 8 trip 7 maksud saya 6,5 jam mendapatkan 73.400 ya. Sekian dulu perjalanan hari ini. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa, selamat malam. Jerusalem, Shalom, Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Je t'aime.